Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini baik itu zahir maupun batin, di antaranya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yakni panjang umur, sehat wal afiat, taufik hidayah, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa puasa di bulan Ramadan ini dan juga sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga atas semua keluarga, sahabat dan sekalian pengikut beliau baik dari dulu, sekarang, ya akhir zaman ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, bermacam-macam amanah yang diwajibkan kepada kita sekalian. Di antara amanah yang sangat penting dengan kita sekalian yaitu menjaga kita, keluarga kita daripada segala maksiat, segala yang melalaikan daripada kewajiban-kewajiban. Kenapa? Karena keluarga kita ini sangat penting, generasi kita, generasi Islam di masa yang akan datang, generasi kejayaan agama Islam di masa akan datang setelah kita nanti. Dan juga kita pastinya mengetahui, kita meyakini pasti kita nantinya juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan anak-anak kita, tentang pertanggungjawaban anak keluarga kita itu tadi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyai setiap pemimpin daripada kepemimpinannya, apakah mereka meliharanya atau menyia-nyiakannya. Hatta yus'alur rajulu an ahli baitihi, sehingga ditanya seorang laki-laki atas istri dan keluarganya. Nah, maka dari itulah kita berhati-hati atas keluarga kita. Kita lihati, kita kontrol, kita hawasi apa yang dikerjakannya, apa yang diperbuatnya, berteman siapa, dengan siapa, dan ia sedang apa. Karena kita ketahui di zaman ini yang sangat-sangat mengkhawatirkan, yang sering kita lihat banyak anak-anak itu bergerombol di mana-mana tempat yang kita lihat mereka asik di dalam pertontonan, permainan, game, streaming, baik itu TikTok, baik itu Facebook dan lain sebagainya.
ini bukan menyangkut kepada anak-anak saja, remaja, dan bahkan orang yang sudah berumah tangga pun ikut-ikut juga bisa terlena di dalam permainan ini, sehingga melalaikan daripada tanggung jawabnya sebagai berumah tangga itu tadi. Kembali kepada anak-anak kita itu tadi, kita hawasi bujur-bujur, kita bimbing mereka, di mana anak kita kita jaga. Kalau sampai waktunya sholat, kita lihati, kita hawasi anak-anak kita sholat, anak kita pun kita ajak sholat juga. Kita menuntut ilmu, kita ajak anak kita menuntut ilmu juga. Tentunya ini diawali dari kita semua. Didikan ini tadi tidak bisa berat anak itu menerima nasihat kita kalau kita tidak memulainya dengan diri kita sendiri. Maka dari itu, kalau kita ingin anak itu orang yang berilmu, orang yang alim, menjadi anak yang saleh, mestinya kita lebih dulu memperbuatnya. Kalau kita menuntut ilmu, kita ajak anak kita. Kalau kita sholat, kita ajak anak kita. Kalau kita mengaji Al-Quran, maka kita ajak anak kita, sehingga anak kita bisa terlena di dalam permainan ini, sehingga melalaikan daripada tanggung jawabnya sebagai berumah tangga itu tadi. Kembali kepada anak-anak kita itu tadi, kita hawasi bujur-bujur, kita bimbing mereka, di mana anak kita kita jaga. Kalau sampai waktunya sholat, kita lihati, kita hawasi anak-anak kita sholat, anak kita pun kita ajak sholat juga. Kita menuntut ilmu, kita ajak anak kita menuntut ilmu juga. Tentunya ini diawali dari kita semua. Didikan ini tadi tidak bisa berat anak itu menerima nasihat kita kalau kita tidak memulainya dengan diri kita sendiri. Maka dari itu, kalau kita ingin anak itu orang yang berilmu, orang yang alim, menjadi anak yang saleh, mestinya kita lebih dulu memperbuatnya. Kalau kita menuntut ilmu, kita ajak anak kita. Kalau kita sholat, kita ajak anak kita. Kalau kita mengaji Al-Quran, maka kita ajak anak kita, sehingga anak kita terpelihara, terdidik, sehingga permainan mereka itu tadi akan terbatas dan tidak terlena di dalam kelarutan waktu yang panjang yang sia-sia. Dan juga manfaat daripada HP itu, permainan itu tadi, kita isi juga dengan hal-hal yang islami, seperti pendidikan agama, ceramah-ceramah agama, kita pertuntunkan di situ tadi, sehingga mereka tidak larut dalam permainan. Nah, itulah kira-kira cara kita untuk mendidik anak kita, memelihara anak kita, jangan sampai mereka celaka, kita pun juga terumpat juga celaka di dalam kelalaian anak-anak atau keluarga kita itu tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ila akhiril ayah. Ujar Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Dengan turunnya ayat ini, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami dan bagaimana menjaga keluarga kami. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, larang mereka mengerjakan apa-apa yang kamu dilarang mengerjakannya, dan perintahkan mereka melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada kamu. Nah, ya Rasulullah, inilah cara kita untuk menjaga keluarga kita agar kita selamat nantinya di dalam pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Semoga kita semua senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah, inayah serta pertolongannya, sehingga kita dan keluarga kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang soleh wassalihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, sehingga selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.